Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه غر الميامين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu ujian terberat yang pernah dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujian ketika istri beliau Ummul Mukminin, salah seorang sahabat terbaik Aisyah radhiyallahu anha, difitnah oleh orang-orang munafik, bekerja sama dengan orang-orang Yahudi, dituduh oleh orang-orang munafik bahwa beliau telah berzina. Dan ketika fitnah ini terjadi, banyak peristiwa-peristiwa lain yang turut serta menyertainya, di mana tidak sedikit orang yang terpengaruh dengan fitnah tersebut, bahkan cenderung mempercayainya. Bahkan di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang sampai ikut menceritakannya. Dan di antara yang terpengaruh oleh fitnah tersebut adalah kerabat Aisyah radhiyallahu anha, keponakan dari Abu Bakar As-Siddiq, yang selama ini diberikan nafkah secara rutin oleh beliau. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengetahui bahwa keponakannya ikut serta berbicara dan terpengaruh oleh fitnah itu, maka ia bersumpah dengan nama Allah akan berhenti dari memberikan nafkah kepada keponakannya tersebut, yang notabene dia adalah seorang fakir miskin, tapi dia adalah seorang dari kalangan muhajirin dan ikut serta di dalam perang Badar. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketika Abu Bakar As-Siddiq mengambil langkah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an, wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah dia memaafkan, hendaklah ia menghilangkan seluruh bentuk kebencian di dalam hatinya.
Dan seketika saat ayat itu turun, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengurungkan niatnya dan kembali memberikan nafkah kepada keponakannya tersebut. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apa yang terjadi pada diri Abu Bakar radhiyallahu an, ini pula yang terjadi pada kita semua, di mana kita terkadang diuji oleh tindakan, oleh ucapan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan orang-orang yang kita selama ini berbuat baik kepadanya juga tidak jarang menjadi sumber daripada munculnya kebencian kita kepadanya. Tetapi agama kita telah memberikan jalan yang terbaik, bahwa kita berusaha untuk memberikan maaf kepada mereka. Karena ukhuwah, persaudaraan, itu sesuatu yang sangat diprioritaskan di dalam agama Islam. Sehingga dengan kita memaafkan, maka persaudaraan itu tetap akan senantiasa terjaga. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Terlebih lagi di masa seperti ini, di zaman yang sudah sangat modern, di mana interaksi kita tidak hanya dilakukan secara langsung melalui dunia nyata, tetapi kita juga bisa berinteraksi secara tidak langsung melalui dunia maya. Yang tentu saja di balik itu semua sangat mungkin kita diperhadapkan dengan saudara-saudara kita melalui ucapan-ucapannya, melalui postingan-postingannya, melalui cuitan-cuitannya, hal-hal yang tidak mengenakkan diri kita. Jika itu keburukan, maka tentu kita berkewajiban untuk menasihati. Tetapi di sisi yang lain, kita juga tetap untuk menyambung ukhuwah dengan mereka. Kita juga tetap selain memberikan nasihat, mengingatkan kesalahan-kesalahan mereka, maka kita juga tetap menyambung ukhuwah dengan mereka. Dan jika memaafkan itu memberikan kemaslahatan, maka syariat kita memerintahkan untuk memberikan maaf kepada mereka. Karena di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyandingkan dan menyebutkan secara bersamaan antara memberikan maaf dengan kemaslahatan yang didapatkan di balik maaf yang diberikan tersebut. Faman afa wa aslaha, siapa yang memaafkan dan maafnya tersebut mendatangkan kemaslahatan, kita memberikan maaf, di saat maaf yang kita berikan tersebut akan mendatangkan kemaslahatan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Memberikan maaf memang bukan perkara yang mudah. Hati kita terbiasa terbisiki untuk tidak memberikan maaf. Bahkan tidak jarang yang muncul di dalam diri kita adalah keinginan untuk membalas terhadap perilaku yang tidak baik oleh seseorang kepada kita. Tetapi sekali lagi, agama kita, agama Islam, telah menetapkan suatu ajaran yang mana kita diperintahkan untuk mengambil posisi yang bertolak belakang dengan apa yang dikehendaki oleh hawa nafsu kita. Dan itulah jalan kemuliaan. Ketika kita ingin membalas, maka agama kita memerintahkan kita untuk memaafkan. Dan itulah yang kita rasakan di dalam ajaran-ajaran agama kita. Seringkali apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kita itu bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh agama kita. Di saat kita sedang tertidur dan azan berkumandang, agama menghendaki kepada kita untuk bangkit dari tidur dan menghadiri salat secara berjamaah. Tetapi hawa nafsu kita mengatakan tetaplah tidur. Dan itu adalah hal yang hampir selalu kita dapatkan di dalam setiap kebaikan yang akan kita lakukan. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita memaafkan, maka sesungguhnya yang mendapatkan manfaat dari memaafkan tersebut adalah orang yang memaafkan itu sendiri. Karenanya di dalam lanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lahum?" Tidakkah
mereka menghendaki Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Ini berarti bahwa salah satu sebab terhapusnya dosa kita, terampuninya dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita memaafkan saudara-saudara kita. Terlebih lagi jika dia adalah orang yang terdekat dengan kita, anak-anak kita, istri kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat terdekat kita, yang memang mereka karena kedekatannya sangat mudah untuk kita merasakan hal-hal yang menjengkelkan dari mereka, hal-hal yang membuat terkadang kita marah kepada mereka. Tapi disitulah kita memberikan maaf, dan maaf yang kita berikan itu adalah salah satu sebab kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika kita memberikan maaf kepada saudara kita, maka itu juga penyebab kita memiliki posisi yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diinformasikan oleh Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Dan tidaklah bertambah kepada seorang hamba yang memaafkan kecuali kemuliaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwa wastamsiku bil urwatil wuthqa wahdharu sakhatal jabbar fa inna ajsadakum 'alan nari la taqwa. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan dan berpegang teguhlah pada kalimat tauhid la ilaha illallah, dan berhati-hatilah dari kemurkaan Allah, karena sesungguhnya tubuh kita tidak sanggup menghadapi panasnya api neraka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-madlumin al-mustadhafin fi Gaza wa fi Palestin wa fi jami'i buldanil muslimin. Allahumma kun lahum aunan wa nasira. Allahumma arina fihim ajaib qudratik ya aziz ya jabbar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalam.